Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afa Pranisa Kulsum, student number A3 2018-0018. So today we are going to discuss about the differences between ESP and EGP. And also we'll answer some question from Mr. Fitri Kurniawan. So let's start with the differences between ESP and EGP. ESP is English for specific purposes, and EGP is English for general purposes. The learners of ESP is usually young adult or adult who already have a job or workers, and the learners of EGP is usually students, elementary school student, junior high school student, or high school student. The aims of the ESP is to meet the needs of the particular learners, and the aims of the EGP is to improve the basic English of the student or the learners. The focus in the ESP is more in the practice or training, but in the EGP the focus is more in the theory. It doesn't mean EGP not practice, but it's more theory than the practice. Usually in the EGP there are a book or material, so the teacher tell the learners what the material basic in that. But in the ESP there are no book. The content in the syllabus of the ESP is high surrender value, but in the EGP it's really hard to, or it's really difficult to predict the high surrender value in that. And the last one, learners of ESP not really understand what he need or apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Sedangkan EGP, learners tidak begitu memahami tujuan dari apa yang akan mereka pelajari. Let's move to the second discussion. Sebelumnya kan kita sudah sempat membahas tentang perbedaan antara ESP dan EGP. Terus tadi kita juga sempat menyebut soal high surrender value. Sebenarnya apa sih high surrender value itu? Jadi high surrender value itu adalah content in the syllabus of ESP yang dibutuhkan kayak gitu. Dimana learners harus merasa yang syllabus yang dia baca, yang dia butuhkan atau yang diberikan oleh pengajar itu adalah hal yang memang dia butuhkan, sehingga waktu dia membuka dia sudah langsung, oh iya benar, ini yang saya butuhkan, seperti itu. Terus sebagai contoh ya, ada dokter hewan yang ingin mengadakan seminar internasional. Silabus yang diberikan pengajar haruslah yang sesuai dia butuhkan. Jadi begitu dia membuka silabusnya, dia langsung merasa, oh ya benar, ini untuk saya, seperti itu. Oke, topik pembahasan yang terakhir adalah saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Mr. Fitri Kurniawan terkait slide-slide yang telah ia berikan. Nah, slide pertama itu adalah slide nomor 5, di mana slide itu menunjukkan tentang EGP. Kenapa EGP? Karena tidak semua learners atau pelajar di DII memahami betul tujuan pembelajaran, dan juga mereka masih dapat memiliki pendapat tentang mereka tidak menyukai suatu mata kuliah, seperti itu. Mari berlanjut ke slide yang ke nomor 6. Slide nomor 6 itu adalah ESP. Kenapa? Karena bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh Jisoo atau member dari girl group Blackpink tersebut ini adalah sangat spesifik. Seperti seperti di bawah sebelumnya, dia membutuhkan bahasa Inggris itu hanya untuk interview seperti itu atau menyapa fans. Jadi dia tidak harus mempelajari bahasa Inggris secara general. Dia hanya mempelajari bahasa Inggris untuk
hal-hal yang dia butuhkan saja untuk keperluan pekerjaannya. Lanjut, slide nomor 7 itu adalah ESP, karena bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh coach tersebut adalah bahasa Inggris yang spesifik. Itu untuk istilah-istilah sepak bola atau sepak bola untuk mengarahkan timnya saat berada di lapangan, seperti itu. Slide nomor 8 adalah EGP, karena learnersnya adalah elementary school student. Ini seperti yang saya tadi bilang adalah learners of the EGP itu adalah students, seperti itu. Yang mana bahasa Inggris yang dipelajari adalah bahasa Inggris yang general, masih yang memang bahasa Inggris yang untuk anak sekolah dasar, seperti itu. Yang selanjutnya adalah slide nomor 9. Slide nomor 9 itu adalah ESP. Kenapa? Karena bahasa Inggris yang diajarkan itu terhadap keperawatan, itu khusus terhadap mahasiswa keperawatan. Jadi itu English for Health. Oke, sekian diskusi saya pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.